Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada komentar dari Siti Khalifah dalam unggahan video kami yang berjudul NU Wonogiri Ponorogo meninggalkan para Habib klan Ba'alwi. Komentarnya ya, pendiri NU Hasyim Asy'ari, tulisannya Asy'ari, tapi yang betul adalah pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak membatalkan Ba'alwi. Yang benar yang mana? Hayo. Yang benar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengakui keberadaan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dibuktikan bahwa pertama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah berguru kepada seorang Habib klan Ba'alawi. Beliau berguru ke kiai-kiai Nusantara, setelah pinter lalu pergi ke Mekah ya, bukan ke Yaman, belajar kepada Sayyid, bukan kepada Habib. Yang kedua, di dalam mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama tidak ada satupun Habib yang dilibatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, baik dalam atau perencanaan berdirinya Nahdlatul Ulama ataupun di dalam kepengurusan setelah beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak pernah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengakui eksistensi Habib pada zamannya, apalagi pada zaman beliau Habib Utsman bin Yahya menjadi antek Belanda, mengeluarkan pendapat mengharamkan pemberontakan pribumi kepada penjajah Belanda. Lalu dijawabnya dengan sikap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam memimpin NU dengan non-kooperatif. Artinya perang terhadap Belanda dan seluruh antek-anteknya, termasuk Utsman bin Yahya dan kapiten-kapiten Arab yang dibentuk oleh Belanda. Ketegasannya itu bahkan sampai melarang pribumi untuk memakai pakaian yang bisa dianggap sebagai tasyabuh atau mirip dengan pakaian yang digunakan oleh Belanda. Jas, dasi pada zaman dahulu diharamkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena pakaian itu dipakai oleh Utsman bin Yahya dan penjajah Belanda. Sebegitunya beliau ini sangat keras terhadap keadaan situasi saat itu, di mana Belanda dan orang-orang Yaman bersekutu menjajah Indonesia atau Nusantara lebih tepatnya. Jadi yang benar, Hadratus Syekh tidak pernah mengisbat terhadap klaim Rabithah Alawiyah yang didirikan oleh Belanda untuk membranding mereka seolah-olah keturunan Nabi Muhammad SAW. Pelurusan-pelurusan sejarah seperti ini memang harus selalu kita dengungkan dan kita sosialisasikan, karena di era medsos semua orang bisa melakukan apa yang diinginkannya, baik benar ataupun salah, terdokumentasikan dan terpublis secara luas. Sebagaimana Lutfi bin Yahya sering mengatakan bahwa kakeknya lah yang menyuruh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan NU, jelas ini sebuah kebohongan. Tidak ada data-data dan fakta sejarah. Koneksitas kiai-kiai Nusantara dengan para habaib, itulah realita ulama-ulama kita zaman dahulu, dan kita patut menghormatinya dan mengikutinya. Kalau hari ini ada Kiai Haji Imaduddin Utsman membatalkan nasab klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, karena fakta pada hari ini mereka secara vulgar mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya menyesatkan umat, menciptakan sebuah perpecahan
antara mukibin dan non-muhibbin, menciptakan perpecahan antara orang yang mengaku sebagai mukibin dan kita yang sedang meluruskan sejarah Nusantara. Kita menciptakan mentalitas rendah diri kita di hadapan klan Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, yang ternyata adalah sedang membuat rasisme dan menumpuk kekuasaan politik, kekuasaan sosial, kekuasaan materi, sehingga hal ini tidaklah baik untuk dibiarkan terus-menerus terjadi di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.